Oh, jadi kayak Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sore, Bu. Oke, saya mulai saja ya sambil ini teman-temannya nanti bisa, ini karena saya record, nanti mungkin bisa lihat recordnya saja atau tanya. Nanti saya share juga materi hari ini ya. Iya, jurusan STEM balik baik. Lanjut teknik tenaga listrik. Halo. Ya, halo, selamat sore. Saya mulai ya. Jadi hari ini materinya adalah ke sistem konverter DC to DC. Sebelum nanti kita ke yang konverter yang lainnya. Jadi konverter DC ini fungsinya yaitu mengubah tegangan DC menjadi tegangan DC yang lain ya, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Nah, nanti itu nama lainnya untuk DC converter ini biasanya disebut dengan DC switch mode sama biasanya converter ya. Kemudian untuk konverter DC to DC ini yang seperti kita sudah ketahui ya, pasti sudah sering lah ya mendengar yang namanya konverter DC ke DC, terus aplikasinya itu kan peralatan yang apa sih menghasilkan tegangan atau arus DC di sini yang berasal dari sumber DC lainnya. Nanti bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Nah, fungsinya ini kan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan atau arus DC ya. Jadi kalau misalkan untuk aplikasinya itu biasanya bisa digunakan untuk pengaturan kecepatan motor, kemudian peralatan elektronika, kemudian di industri-industri juga ada. Nah, DC to DC converter ini kalau kita bahas di sini nanti akan kita bahas tiga konverter. Yang pertama adalah buck converter, yang kedua boost converter, kemudian buck boost converter. Nah, kalau yang pertama nanti kita akan bagaimana mendesain secara perhitungan ya di sini nanti yang saya katakan menghitung buck converter, mendesain buck converter dari perhitungan. Nah, di sini buck converter sendiri ini adalah yang mampu menghasilkan output tegangannya, output rata-rata tegangannya itu lebih rendah dibandingkan dengan tegangan inputnya. Jadi outputnya nanti lebih rendah daripada inputnya. Nah, DC ini biasanya untuk konverter buck ini biasanya digunakan untuk merubah suatu tegangan DC masukan ke keluaran yang lebih kecil ya di sini. Jadi outputnya lebih kecil daripada inputnya itu adalah buck converter. Yang tadi sebagaimana tadi fungsinya DC to DC converter itu kan adalah mengkonversi dari DC ke DC yang lain, entah itu dinaikkan atau diturunkan. Nah, fungsinya di sini buck converter itu sebagai penurun kalau di sini, karena outputnya di sini lebih kecil daripada inputnya. Nah, untuk rangkaian dari konverter
converter buck ini atau buck converter itu sendiri terdiri dari induktor, kemudian kapasitor ini sebagai filter ya nantinya, kemudian ada dioda. Nah, di sini ada cara kerjanya dari converter buck ini atau buck converter ini ada dua mode ya. Mode pertama itu ketika saklar di sini, ini saklar di sini S ini mengalami konduksi. Dalam hal ini nanti akan seperti ini. Ini ketika saklarnya itu yang S tadi, yang saklarnya S di sini tadi mengalami konduksi, ini adalah mode pertama. Dalam mode pertama ini nantinya T0 sama konduksinya dari T0 sampai T1. Jadi arus akan mengalir dari sumber melalui induktor, kemudian ke beban R. Nah, di sini akan konduksi. Atau di sini biasanya disebut dengan periode pengisian arus induktor. Nah, untuk nilai harga arus sesaat ini dimulai dari 0 ya, sampai peralatan itu nanti perlahan itu nanti akan naik hingga maksimum. Kemudian untuk mode yang kedua itu ketika saklarnya tadi itu padam. Saklarnya padam di sini sehingga nanti rangkaiannya akan seperti ini saja. Yang mode kedua. Yang mode kedua ini pada saat T sama dengan 1 sampai hingga saklarnya nanti untuk dinyalakan lagi ya untuk mode selanjutnya. Mode kembali ke mode 1 tadi ketika saklarnya itu dinyalakan pada periode berikutnya. Nah, untuk periode kedua ini yang namanya dioda di sini akan konduksi. Jadi karena ada aliran arus, maka di sini aliran arus dari pengosongan tadi, induktor tadi, makanya dioda di sini akan konduksi. Jadi arus itu mengalir dari induktor, kemudian ke beban, kemudian ke dioda ya, kemudian kembali lagi ke induktor. Tapi karena di sini arusnya ini mengalir ini adalah arus yang tadi ya pengosongan induktor ya. Di sini induktornya kita anggap sebagai induktor murni atau tidak memiliki nilai resistansi. Jadinya arusnya ini mengalir sebagai arus pengosongan induktor. Kemudian nah, di sini nanti kalau kita lihat di kurvanya, maka arusnya ini akan membentuk kurva yang linear yang menurun karena induktornya di sini adalah yang tidak memiliki resistansi. Nah, penurunan arus ini akan berlanjut hingga nanti saklarnya dinyalakan lagi. Saklar ini dinyalakan lagi, kemudian nanti kurvanya juga akan berubah sampai siklus berikutnya. Kita bisa lihat di gambarnya. Di sini. Ini adalah grafik ketika tadi ya, saat saklarnya tadi konduksi, saat Q konduksi di sini T-on sampai T1 di sini, sampai di T1 di sini. Nah, untuk arusnya dari sini 0 ke sini. Kemudian untuk mode kedua itu saklarnya tadi padam ya, saklarnya tadi padam sehingga akan turun seperti ini. Nah, jadi di sini jika nanti resistansi pada induktornya ini kan 0 tadi, maka arus yang mengalir pada induktor itu akan naiknya secara linear ya. Jadi misalkan dari 0 ke I di sini, kemudian pada waktu T sama dengan 0 ke T sama dengan 1, kemudian pada saat saklarnya tadi non-konduksi atau padam, arusnya akan turun secara linear dari sini ke misalkan I1 gitu kan ya. Dalam waktunya misalkan dari T1 ke T2. Nah, itu adalah kondisi yang namanya kondisi steady state. Nah, arus ini akan naik turun pada rentang di sini. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan dua mode arus ya yang akan kita bahas di sini ada mode arus continue atau CCM sama DCM. Nah, untuk yang misalkan buck converter ini bekerja pada mode continue itu ketika arusnya itu pada induktor saat pengisian sama pengosongan itu secara continue, jadi dia tidak kembali ke 0
secara kontinu akan misalkan di sini ada I1, di sini ada I2. Nah, di sini grafiknya akan ke sini, kemudian turunnya itu tidak ke 0. Jadi ke I1, ke sini. Nah, ke CCM atau modenya adalah CCM tadi. Kemudian kalau misalkan sebaliknya ya, tadi misalkan apabila arus induktornya itu terputus atau bernilai 0, jadi kalau setelah dari sini dia langsung ke 0. Nah, itu namanya modenya adalah discontinue. Discontinue atau tadi ya DCM tadi, discontinue current mode. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, untuk rumus perhitungan untuk mendesain sebuah buck converter. Nah, ini dibagi menjadi saat switch-nya. Saat tadi switch-nya on sama off. Jadi pada saat switch-nya on, untuk nilai tegangan inputnya itu ada ditambah sama V output-nya. Nah, di sini V inputnya kita bisa V outputnya kita bisa pindah ke ruas kiri sehingga menjadi L delta I per delta T on sama dengan V in per V out. Nah, dari sini bisa kita delta T on-nya ini bisa kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi persamaannya adalah seperti ini. Nah, dari sini ini adalah ketika saat switch-nya off. Switch-nya off berarti untuk nilai V output-nya adalah L sama dengan delta I delta T off di sini. Ini adalah ketika switch-nya off. Nanti kita akan bahas ketika ada soal, contoh soal. Ini jadi ya untuk menentukan penurunan rumus ketika V yang pada saat off sama dengan yang pada saat on. Jadi tadi rumusnya dimasukkan ke sini sehingga nanti ketemunya untuk mencari V in-nya itu adalah menggunakan rumus ini. Nah, dari rumus ini ya kita bisa mencari yang namanya duty cycle. Duty cycle itu kan rasio antara interval waktu yang menyala pada saat saklarnya tadi menyala sama lama periode sistemnya, atau nilainya adalah T off, T on ditambah T on dibagi dengan T on per T off. Sehingga itu akan menjadi duty cycle-nya. Nah, di sini untuk menentukan duty cycle itu bisa digunakan rumus ini. Jadi D sama dengan V out per V in. Nah, di sini yang akan kita bahas di sini adalah open loop ya. Untuk closed loop-nya tidak akan kita bahas di dalam perkuliahan ini. Jadi, yang pertama kali kita akan menentukan nilai resistornya. Misalkan di sini diketahui ada soal untuk V out-nya itu nilainya adalah 300 watt, kemudian V input-nya 50 volt, V output-nya karena ini buck converter, maka V output-nya harus lebih kecil daripada V input-nya. Di sini nilainya adalah 25. Nah, diketahui di sini duty cycle-nya nilainya adalah 0,5. Makanya dari situ kita bisa mencari nilai arus output-nya dengan rumus dari kan P sama dengan V kali I ya. Nah, untuk mencari I-nya berarti I sama dengan P per V. P-nya tadi diketahui adalah 300, kemudian V-nya adalah 25. Sehingga di sini I output-nya ketemu adalah 12 ampere. Nah, dari situ P output sama dengan P input. Nah, dari itu bisa kita cari yang namanya adalah resistornya dari situ.
Nah, setelah kita mencari resistornya, kita akan mencari yang namanya induktornya. Induktornya itu dengan menggunakan rumus ini ya, perhitungan induktor tadi L sama dengan ini L sama dengan V output 1 min D dibagi delta IL dikalikan dengan F. Delta IL-nya ini diketahui biasanya ini tadi diketahui biasanya diketahui dalam soal itu nilainya berapa persen seperti itu. Terus dikalikan dengan arus inputnya. Ketemu di sini sehingga bisa kita cari nilai induktornya di sini. Satuannya induktor itu adalah Henry. Setelah itu, nah kalau kapasitor ini kan sebagai filternya ya, nanti kita bisa mencarinya itu kalau untuk mencari kapasitor itu biasanya menggunakan rumus 1 min duty cycle dibagi dengan 8L dikali dengan delta V output dibagi dengan V output dikalikan di sini ada frekuensinya. Biasanya frekuensinya juga diketahui di soal tadi. Soalnya kurang lengkap. Nanti saya perbaiki. Nah, ketemu nilai kapasitornya adalah 3,12 mikrofarad. Ini adalah untuk mendesain sebuah buck converter. Ini bisa disimulasikan juga dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam PSIM. Nanti akan kita lihat grafiknya seperti apa atau kurvanya seperti apa. Kemudian, nah akan saya lanjutkan ke boost converter ya. Kalau boost converter itu kan kebalikannya dari buck converter. Kalau buck converter kan outputnya lebih kecil. Nah, kalau boost di sini harusnya outputnya harusnya lebih besar daripada inputnya untuk menaikkan tegangan di sini ya. Converter ini tegangan outputnya lebih tinggi dibandingkan sama inputnya tadi. Jadi kalau di boost converter ini untuk letak induktor, kemudian diode, kemudian saklar key-nya ini berbeda ya. Saklar tadi ya berbeda sama saklar ini berbeda sama yang buck converter tadi. Nah, kalau misalnya di bus ini, induktornya ini disusun seri sama sumber. Nah, ini akan langsung terhubung dengan sumber tegangan pada saat switch-nya ini dinyalakan. Nah, tadi kalau misalkan di konverter buck kan tadi saat saklar konduksi, induktornya akan mengalami arus pengisian ya melalui resistansi beban. Nah, di sini ada namanya dua mode pada saat saklar di sini, saklar S ini switch-nya di sini dalam keadaan konduksi sama yang padam. Jadi kalau misalkan saklarnya ini on untuk cara kerja ini ya, maka induktor ini akan langsung terhubung dengan sumber tanpa melalui beban ya. Pada saat ini induktornya mengalami charge. Jadi induktor akan singkatkan dengan tegangan sumber di sini ya, tegangan sumber karena semua arus mengalir ke negatifnya sumber di sini melalui saklar. Jadi arus yang mengalir ke R ini bisa diabaikan. Untuk tegangan resistor ini, tegangan output dari konverter ini akan berharga 0 selama proses pengisian ini berlangsung. Kemudian untuk yang mode kedua adalah ketika switch-nya di sini padam, switch-nya di sini off. Maka untuk rangkaiannya tinggal ini saja ya. Dari sini ke sini saja, yang di sini tidak ada. Nah, di sini tegangan sumbernya ini akan seri ya, seri sama induktor sama beban. Jadi induktor yang semulanya tadi pada saat switch-nya on atau pengisian arus akan berubah menjadi pengosongan ya di sini, pengosongan arus. Pada kondisi ini, induktor ini berfungsi sebagai sumber arus atau sumber tegangan, sedangkan resistor di sini berfungsi sebagai beban. Jadi terlihat di sini resistornya itu dicatu oleh dua sumber di sini. Yang di sini VS-nya di sini sama yang VL-nya di sini. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan tegangan output dari boost converter itu lebih tinggi daripada inputnya.
Kalau untuk rumus-rumusnya akan kita bahas. Nah, di sini pada saat kondisi saklarnya on, switch-nya on, ini T on, kemudian di sini pada saat di sini bisa kita tentukan V-in-nya dari rumus ini. Kemudian pada saat off, di sini ya posisinya pada saat off, dia tegangannya adalah turun. Ini bisa kita dari delta IL on sama off dari rumus tadi, dua tadi, bisa kita dapatkan rumusnya untuk mencari V output-nya adalah ini. V output sama dengan V in 1 min duty cycle-nya di sini. Nah, ini adalah untuk menentukan L-nya, untuk menentukan besarnya dari induktor. Kemudian induktor di sini kita dapat menentukan seberapa besarnya induktor di sini. Kemudian kita juga bisa mencari kapasitornya berapa di sini. Ini adalah sebuah contoh. Di sini daya dengan beban yang diinginkan adalah 10 kW. Maka kita tentukan V-in-nya, kemudian V output diketahui ya, ini dalam soal biasanya. Maka yang dicari di sini adalah yang ditanyakan di sini adalah nilai duty cycle-nya berapa. Kita menggunakan rumus tadi ya, V output sama dengan V input dibagi 1 min D. Nah, di sini berarti 1 min D sama dengan kita 1 min D di sini sama dengan bisa kita rubah juga 1 min D sama dengan V input dibagi V output. 1 min D V inputnya tadi adalah 300 dibagi dengan V outputnya adalah 1000. Jadi D-nya ini bisa ketemu adalah nilainya 0,7 atau 70%. Nah, setelah itu kita bisa mencari induktornya, nilai induktornya dari persamaan yang tadi. Kita masukkan di sini, V-nya diketahui, duty cycle-nya diketahui, kemudian T ini kan adalah 1 per F ya, 1 per F. Nah, nanti kalau misalkan ini kita tentukan sendiri, kita biasanya diketahui F-nya di dalam soal. Kemudian dimasukkan di sini ketemu L-nya itu adalah 42 mH. Setelah itu kita bisa mencari yang namanya kapasitor di sini menggunakan rumus yang tadi. IDT dV 0. dV 0-nya adalah 1 ketika yang diinginkan adalah 0,5 volt tadi. Dari sini. Nah, setelah itu kita akan mendesainnya menjadi seperti ini, nilai induktornya kita masukkan, kemudian kapasitornya. Nah, di sini saya berikan tugas pertama ya, tugas pertama. Ada dua tugas. Ini tugas pertama. Jadi ada 2 soal. Yang pertama itu hitunglah arus output sebuah bus converter yang di catur sumber daya ini. Ini adalah yang pertama. Yang kedua yang tadi yang di bak tadi. Yang kedua adalah yang kedua adalah ini. Jadi soalnya ada 2 dikumpulkannya setelah lebaran saja ya, karena habis ini kan mau ujian. Oke. Ada yang ditanya dari soal ini. Oh iya, kemarin itu kan saya mau ngirim videonya, tapi kok nggak bisa nanti kalau misalkan saya uploadnya dalam bentuk link OneDrive, kira-kira nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Bisa, Bu, bisa. Jadi ini ya, ada Bisa, Bu, bisa. ada 2 soal, nanti Soalnya ini nanti dikerjakan, dikirim, Bu, dikumpulkannya. ya. Iya, saya kirim sama materinya, nanti dikerjakan, dikumpulkan setelah lebaran aja ya, setelah liburan. Bu, di ini Bu, ditulis mohon tangan atau diketik, Bu?
Saya bebaskan saja, boleh ditulis tangan, boleh diketik. Bu mau tanya Nanti dong, Bu. saya bikin, iya? Untuk bak inverter tadi itu, kalau dalam peralatan yang kita sehari-hari kita gunakan apa ya, Bu ya contohnya? Terus yang kedua, kalau itu kan yang DC ya, kalau yang booster yang tadi itu antara DC atau ada persamaan nggak ya dengan AC DC, Bu ya? Ya, Mungkin jadi itu aja, Bu. nanti di sini kalau misalkan aplikasinya ya yang saya tahu kan saya secara textbook saja ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Mas-masnya ini kan di industrinya sudah tahu ya, misalkan bak itu dipakai untuk apa. Tapi kalau di sini saya taunya ya untuk pengaturan kecepatan motor DC, kemudian untuk kalau misalkan saya taunya itu untuk yang tadi ya. eh Kalau untuk konverter yang lainnya nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk di sini ada konverter AC to DC, kemudian DC ke AC, kemudian AC ke AC. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Yang pertama ini kita akan bahasnya DC ke DC terlebih dahulu ya di sini. Untuk aplikasinya yang saya tahu ya secara ini aja, kalau untuk mungkin dari teman-teman kalau untuk di mana, di pabrik atau di mana itu apakah pernah menjumpai penggunaan dari DC to DC converter ini? Kalau misalkan bak itu kan menurunkan ya. Bak itu apa? Bak itu menurunkan ya. Ya, Bu. Jadi outputnya Menurunkan, lebih Bu. kecil, Ya. ya. Kalau bus itu kan menaikkan. Nah, itu kira-kira kalau di industri itu apakah pernah menjumpai seperti itu? Industri-industri peralatan, misalkan di sini bisa baterai charger gitu kan menggunakan apa kalau misalkan bak ya, menggunakan bak. Nah, untuk di industri, apakah pernah ada yang pernah menjumpai? Mungkin dari teman-teman bisa sharing? Mungkin ini Bu di waktu di Garduindo Bu, ketika Iya. supply pemakaian sendirinya Garduindo itu lepas, baterai kan kerja nggih. Mm-mm. Baterai kerja itu untuk kebutuhan relay 110-nya mungkin di situ ada proses ini Bu ya, apa namanya? Ada apa? Bak atau gas. Menggunakan Iya, DC to DC gitu. DC to DC ya. Iya, mungkin biasanya iya di pengaturan, kalau ada pengaturan kecepatan motor DC itu kalau misalkan di lapangan apakah benar menggunakan bak atau seperti apa? Apakah ada yang bekerja di situ, di bagian yang seperti itu, di industri yang seperti itu? Kalau Mas Hasbi itu di mana Jarang ya kerjanya? sepertinya. PLN? Iya, kalau di PLN sama kayak Iya, saya itu ada. iya. Kalau seandainya Rapo PS ya sumber GI-nya padam, berarti kan backupnya dari baterai kering atau baterai basah. Nah, Mm-mm. untuk disalurkan ke 110 DC untuk proteksi, terutama sih untuk proteksi, Bu. Tapi kalau untuk Iya, berarti motor dari DC ke DC ya? belum dia pakai AC. Iya, dia masih pakai AC kalau untuk motor-motor 3 pas kebanyakan. Artinya Mm-mm. ini untuk yang DC to DC memang jarang kita lihat mungkin ya. Ya, mungkin skalanya kalau sekarang ya, jadi mungkin skala ini saja ya, untuk skala pembelajaran saja mungkin dari itunya. Atau mungkin malah ke elektronika yang arus lemah mungkin. Oke, terima kasih Mas Hasbi sama tadi Mas Gusti ya. Mungkin ada yang tadi yang bertanya siapa ya? Kalau boleh saya tahu tadi, saya lupa namanya. Yang bertanya tadi siapa ya? Itu Bu, saya Agung Sutisna Dwi Putra. Oh ya, oh ya. Gimana Mas Agung? Mas siapa tadi? Mas siapa? Agus. Saya Agung Bu, tadi enggak tahu teman saya mungkin. Yang tanya siapa? Heeh. Yang tanya tadi siapa namanya? Apakah sudah
menjawab pertanyaannya? Ya, tadi bertanya, jadi untuk nanti, untuk konverter-konverter yang lainnya, nanti mungkin kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Ada yang AC ke DC, kemudian DC ke AC, sama AC yang ke AC. Nanti kita akan bahas di situ perhitungan sama itunya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari pertemuan hari ini. Jika Nanti tidak tugasnya ada, dikumpul di tim sih Bu ya. Lewat ya assignment ya. saya upload assignment-nya nanti ya. Ya, Baik Bu, saya monitor. upload assignment ya. Oke. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, saya tutup. Terima kasih sudah menyempatkan di kuliah saya hari ini dan sharing-sharingnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.